saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Perkenalkan, nama saya Sari Putri Semarang, NIM 1903067, akan menjelaskan tentang penggolongan bentuk tubuh dan bagian luar tubuh ikan gabus Canas striata. Klasifikasi ikan gabus menurut Ardianto 2015. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, Superclass Pisces, Kelas Actinopterygii, Superordo Teleostei, Ordo Vertiformes, Subordo Chanodei, Famili Chanidae, genus Channa, spesies Canas striata. Penggolongan ikan dibagi menjadi 3 kelas utama. Yang pertama, kelas Chapala Spidomorphi, yang kedua, kelas Crustaceans, yang ketiga, kelas Osteichthyes. Ikan gabus termasuk ke dalam kelas Osteichthyes yang memiliki ciri: 1. Memiliki rahang, 2. Memiliki tutup insang, 3. Deep nose, yang keempat, rangkai ikan terdiri dari tulang setiapnya. Bentuk-bentuk tubuh ikan pertama, ikan datar, torpedo, pipi, bentuk ular, bentuk kepala pizza, bentuk panah, bentuk bola. Berdasarkan bentuk-bentuk ikan tersebut, ikan gabus memiliki bentuk tubuh torpedo. Tinggi dan lebar ikan yang memiliki bentuk torpedo hampir sama. Jika dilihat dari depan, maka bentuk tubuhnya menyerupai lingkaran yang sempurna. Kepala pada ikan terletak di bagian anterior, mulai dari ujung mulut sampai bagian akhir tutup insang atau kantong insang. Bentuk mulut ikan gabus yaitu inferior. Mulut berada di bawah hidung. Ikan gabus tidak memiliki sungut. Ikan gabus Canas striata memiliki sisik yang menutupi tubuh, mulai dari bagian kepala sampai ke bagian pangkal ekor. Ikan gabus juga memiliki bulat sisik. Daerah permukaan tubuh ikan gabus yang ditutupi sisik yaitu kepala, tubuh, dan batang ekor. Sirip pada ikan gabus, yang pertama sirip punggung, terletak di bagian punggung. Bentuk, ukuran, dan jumlah bervariasi pada setiap jenis ikan. Yang kedua, sirip perut atau pinea ventralis, terletak di bagian ventral tubuh persis di depan anus. Jumlahnya sepasang, memiliki bentuk dan ukuran bervariasi pada setiap ikan. Yang ketiga, sirip dada atau pinea pectoralis, terletak di bagian depan dari badan persis di belakang operculum. Yang keempat, sirip anus atau pinea analis, terletak di belakang anus. Yang kelima, sirip ekor atau pinea caudalis, merupakan bagian posterior ikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Tohar, NIM 190302009. Saya akan menjelaskan materi tentang mulut dan sungut. Mulut dan sungut pada ikan terletak di bagian interior kepala dengan bentuk, ukuran, dan posisi yang bervariasi sesuai dengan kebiasaan hidup dan lingkungan di mana ikan itu berada. Saya akan menggunakan ikan gabus. Pada ikan gabus, bentuk mulut non-protektil, artinya mulutnya tidak bisa menyembul. Ukuran mulutnya lebar, posisi sudut mulut tegak lurus atau sedikit di belakang bola mata. Bibir tipis, hanya bibir rahang yang atas yang berlipatan. Bibir atas bersambung dengan bibir bawah. Bibir atas tidak bergerigi. Moncong pendek, tumpul, dan tidak terdapat tonjolan ataupun duri pada moncongnya. Ikan gabus tidak memiliki sungut. Sekian untuk penjelasannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Munaria, NIM 190302061. Baik,
Baiklah, saya akan menjelaskan sirip dan jari-jari sirip ikan gabus atau Channa striata. Ikan gabus itu memiliki sirip punggung atau sirip dorsal, di mana sirip punggung atau sirip dorsal ini berada di atas bagian dari tubuh ikan gabus ini. Yaitu ini dia. Lalu sirip punggung ini yang dimiliki oleh ikan gabus, dia berbentuk sempurna dan jumlahnya hanya 1. Lalu letak sirip punggung berada di belakang kepala bagian anterior badan. Kemudian permulaan dasar sirip punggung persis sama dengan permulaan sirip perut. Ini sirip perutnya dan ini sirip punggungnya, hampir sama. Lalu sirip punggung ini terpisah dengan sirip ekor. Bisa kita lihat dari sini. Ada jarak antara sirip punggung dan sirip ekornya. Lalu ada sirip dada. Ini dia. Jadi sirip dada ini terletak di bagian anterior badan di belakang tutup insang atau operculum. Jadi ini dia tutup insangnya, lalu ini dia sirip dadanya. Jadi posisi sirip dada ini yaitu horizontal dan terdapat di bawah linea literalis dari ikan gabus ini, terdapat di bawahnya, lalu di belakang operculumnya atau tutup insangnya. Lalu ikan gabus memiliki sirip perut, di mana sirip perut ini terletak di sisi ventral badan di depan anus. Lalu posisi sirip perut ini dibandingkan dengan sirip dada, dia ini torcik atau sirip perut terletak di bawah sirip dada. Ini sirip dadanya dan ini sirip perutnya. Pas tepat di bawah dari sirip dada. Kemudian ada sirip anus, di mana ini dia sirip anusnya, di mana sirip anus ini terletak di sisi ventral badan persis di belakang anus. Ini anusnya dan ini dia sirip anusnya. Lalu hubungan sirip anus dengan sirip ekor terpisah dengan sirip ekor. Hubungan sirip anus dengan sirip ekor yaitu terpisah dengan sirip ekor. Dapat kita lihat dari sini, di mana ada jarak antara sirip ekor dan sirip anusnya. Kondisi sirip anusnya tidak memiliki sisi. Terakhir, ikan gabus memiliki sirip ekor, di mana sirip ekor ini terletak di bagian paling posterior dari tubuh ikan. Di mana bentuk sirip ekor dari ikan gabus ini yaitu bundar atau rondet. Dapat kita lihat yaitu seperti ini. Lalu kita akan menghitung jari-jari sirip ikannya. Yang pertama itu sirip punggungnya. Baiklah, selanjutnya yaitu perhitungan jari-jari sirip ikan. Hasil dari perhitungan yang saya lakukan yaitu sirip punggung tidak memiliki jari-jari sirip keras dan memiliki jari-jari sirip lemah mengeras sebanyak 38 dan jari-jari lemah terdapat 6 buah. Pada jari-jari sirip dada terdapat 22 jari-jari lemah mengeras dan 8 jari-jari lemah. Pada sirip perutnya terdapat 6 jari-jari lemah mengeras
6 jari-jari lemah mengeras, dan 4 jari-jari lemah. Pada sirip anusnya terdapat 23 jari-jari lemah mengeras dan 2 jari-jari lemah. Dan terakhir, pada sirip ekornya terdapat 13 jari-jari lemah mengeras dan 2 jari-jari lemah. Lalu, kita akan menghitung jari-jari sirip ikannya. Yang pertama itu sirip punggungnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Asidik, NIM 1903023. Saya di sini akan menjelaskan linea lateralis, perhitungan sisi, dan morfometrik pada ikan gabus Channa striata. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu linea lateralis pada ikan. Linea lateralis pada ikan adalah suatu garis pada ikan yang dibentuk oleh pori. Jadi, linea lateralis ini dapat ditemukan pada ikan yang bersisi maupun tidak bersisi. Bentuk linea lateralis umumnya bervariasi. Demikian juga dengan jumlah sisi yang membentuk linea lateralis. Yang pertama itu susunan linea lateralis pada ikan gabus Channa striata. Lengkap dan sempurna, atau merupakan garis lurus atau melengkung yang memanjang dari sudut atas operkulum sampai ke batas pangkal sirip ekor. Yang kedua, bentuk linea lateralis pada ikan gabus hampir menyerupai garis lurus. Yang ketiga, jumlah baris linea lateralis itu ada 4 baris. Masuk ke perhitungan jumlah sisi. Jumlah sisi di depan sirip punggung itu ada 40. Kedua, jumlah sisi pada pipi itu ada 6. Jumlah sisi di keliling badan itu ada 56. Jumlah sisi pada batang ekor itu ada 26. Jumlah sisi pada garis rusuk itu ada 58. Dan jumlah sisi di atas dan di bawah garis rusuk itu, yang di atas ada 16 dan yang di bawah itu ada 20. Sistem integumen dan sistem otot ikan gabus Channa striata. Sistem integumen merupakan bagian terluar dari sistem pembalut tubuh yang terdiri dari kulit dan derivat-derivatnya, seperti sisik, jari-jari sirip, lendir, dan kelenjar racun. Daerah permukaan tubuh ikan gabus yang ditutupi sisik yaitu kepala, tubuh, dan batang ekor. Bentuk sisik ikan gabus yaitu ctenoid. Pada sisik ini terdapat garis berbentuk cernuli dan anuli. Di bagian anterior sisik terdapat radi, dan bagian posterior terdapat rigi yang terdiri dari satu baris atau lebih. Sirip yang terdapat pada ikan gabus yaitu sirip punggung, pinea dorsalis, sirip perut, pinea ventralis, sirip dada, pinea pectoralis, yang keempat sirip anus, pinea analis, dan yang terakhir sirip ekor, pinea caudalis. Setiap sirip dilengkapi dengan jari-jari sirip dan selaput penghubung antar jari-jari sirip. Jari-jari sirip pendukung dibagi atas 3, yaitu jari-jari sirip keras, jari-jari sirip lemah, dan jari-jari sirip lemah mengeras. Warna ikan gabus yaitu coklat sampai hitam, dan tubuh bagian bawah berwarna coklat muda sampai keputih-putihan. Sisi atas tubuh ikan dari kepala sampai ekor umumnya berwarna gelap, hitam kecoklatan atau kehijauan. Bagian bawah tubuh ikan gabus mulai dari bawah mulut sampai ekor berwarna putih. Sistem otot ikan gabus Channa striata. Ikan gabus merupakan ikan air tawar liar dan predator benih saat pembudidayaan ikan. Sistem otot secara fungsional dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu di bawah rangsangan otak dan tidak di bawah rangsangan otak. Pada umumnya kerja otot memiliki fungsi ganda. Ada yang berfungsi sebagai sinergi, yang bekerja saling menyokong dengan yang lain. Ada pula yang bekerja sebagai antagonis, yang bekerja berlawanan. Yang satu berkontraksi dan yang lainnya mengendur.
Perkenalkan, nama saya Bunga Lita Manurung, NIM 190302085. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada ikan gabus atau Channa striata. Ikan insang merupakan organ respirasi utama pada ikan. Bekerja dengan mekanisme difusi permukaan dari gas-gas respirasi atau oksigen dan karbon dioksida antara darah dan air. Oksigen yang terlarut dalam air akan diabsorpsi ke dalam kapiler-kapiler insang dan difiksasi oleh hemoglobin untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dikeluarkan dari sel dan jaringan untuk dilepaskan ke air di sekitar insang. Struktur histologi insang terdiri dari beberapa lamela primer dan satu lamela primer terdiri dari beberapa lamela sekunder. Ukuran panjang dan lebar lamela sekunder cenderung hampir sama. Sel-sel pernafasan pada ikan hanya terdiri dari 2 atau 3 lapisan epitel yang terletak di membran basal. Sel-sel tersebut terbungkus oleh selaput epidermis yang tipis dan bersifat semi-permeabel. Ikan gabus termasuk golongan ikan yang mempunyai alat bantu pernafasan atau breathing organ, yaitu labirin, terletak di bagian atas insang, berfungsi untuk menghirup udara dari atmosfer. Ikan ini juga memiliki kemampuan bernafas langsung dari udara dan memiliki daya tahan hidup yang tinggi, sehingga hal ini merupakan keuntungan komersial dalam proses transportasi ikan gabus dalam keadaan hidup. Organ labirin bernama diverticula yang terletak di bagian atas insang yang memungkinkan menyerap oksigen dari udara sehingga mampu hidup di tempat yang kekurangan air. Sebagaimana ikan-ikan juga mempunyai labirin, ikan gabus mampu bertahan dalam kondisi perairan rawa dengan kandungan oksigen terlarut rendah dan pH berkisar 4,5 sampai 6. Ikan yang memiliki alat bantu pernafasan mampu memanfaatkan oksigen yang ada di atmosfer sebagai sumber gas pernafasan, sehingga ikan gabus mampu mempertahankan hidupnya lebih dari 8 jam tanpa air. Filamen insang terdiri dari lamela primer dan di sepanjang lamela primer terdapat lamela sekunder. Lamela sekunder inilah yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari air. Pada lamela primer terdapat tulang rawan yang dibungkus oleh perichondrium, central venous, sinus, dan sel chlorida. Pada lamela sekunder terdapat sel epitelium pipi, sel mukus, sel pilar, dan eritrosit. Struktur jaringan filamen insang tersusun dari epitel tipis selapis pada bagian luar, membran dasar, sel-sel tiang sebagai penyangga pada bagian dalam. Pinggiran lamela yang tidak menempel pada lengkung insang sangat tipis, ditutupi oleh epitelium dan mengandung jaringan pembuluh darah kapiler. Labirin terdiri dari Labirin adalah alat pernafasan tambahan pada ikan berupa lipatan-lipatan epitelium pernafasan. Labirin terletak pada suatu rongga di belakang atau di atas insang. Ikan yang mempunyai labirin mampu hidup di perairan yang miskin oksigen terlarut, asalkan permukaan perairan terdapat udara bebas. Labirin memiliki pembuluh darah kapiler yang mampu mengambil oksigen langsung dari udara. Udara ditampung di rongga labirin saat akan muncul ke permukaan air. Apabila labirin tidak mempunyai kesempatan mengambil oksigen langsung dari udara bebas yang dikarenakan permukaan air tertutup oleh tanaman atau material lain, maka ikan akan mati. Hai, perkenalkan nama saya Jalta Natalia Indraha, NIM 190202031. Di sini saya akan melakukan pembedahan pada ikan gabus tentang sistem pencernaan pada ikan gabus, yang dimana sistem pencernaan dimulai dari mulut dan berakhir dari sisa pemprosesan yang diakhiri di anus ikan gabus. Oke, kita mulai pembedahannya. Yang pertama-tama itu dimulai dengan melakukan pemotongan di bagian perut ikan gabus untuk mengeluarkan bagian dalamnya, yang diawali dari bagian bawah operculum hingga diakhiri ke anus ikan gabusnya. Kita mulai.
Iya, susah. Karena susah pakai pisau, jadi kita pakai gunting. Itu dilakukan pelan-pelan ya, biar bagian dalamnya nggak rusak. Pelan-pelan. Jodoh dulu. Kita pakai pisau aja, biar efisien, biar nggak ketusuk. Ya, udah mulai terbuka ya. Terus kalau dia udah terbuka, kita keluarin bagian-bagian dalam ikan gabusnya. Setelah pemotongan, kita keluarkan bagian dalamnya secara hati-hati ya kawan-kawan. Setelah semua udah keluar, kita pisah-pisahin nih kawan-kawan, yang mana lambung, yang mana usus, yang mana hati gitu. Kerongkongannya mana? Oke, kami bala aku banyak. Oke guys, setelah semuanya kita keluarkan dan kita pisah-pisah yang mana bagian dalam ikan gabusnya, biar saya kasih tunjuk. Ya. Oke. Yang ini lambung pada ikan gabus. Yang ini lambung pada ikan gabus. Yang ini usus halus pada ikan gabus. Dan yang ini hati pada ikan gabus, dan yang ini kerongkongan pada ikan gabus, yang dimana di sini bagian pangkal kerongkongan dan di sini bagian kerongkongannya. Selamat pagi, saya Gabriela Sitompul, NIM 1903020083, ingin menjelaskan sedikit mengenai sistem rangka pada ikan gabus atau Channa striata. Sistem rangka adalah bagian penyusun tubuh ikan yang terdiri dari tulang benar dan tulang rawan yang menempel pada tendon dan ligamen. Fungsi rangka ialah untuk menegakkan tubuh, menunjang atau menyokong organ-organ tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta pembentukan butir darah merah. Ada dua jenis tulang, yaitu tulang sejati dan tulang rawan. Seluruh rangka elasmobranchi terdiri dari tulang rawan, sedangkan osteosteus terdiri dari tulang sejati. Tulang osteosteus biasanya terbentuk dari tulang rawan, kemudian materinya menjadi tulang sejati dalam bentuk khusus melalui proses osifikasi. Ikan gabus termasuk dalam ikan dengan tulang osteosteus. Rangka ikan dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu rangka aksial yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang punggung, dan tulang rusuk. Terus ada juga yang kedua, rangka visceral,
yang terdiri dari seluruh lengkung insang dan derivat-derivatnya. Dan yang terakhir, rangka apendikular yang tersusun dari sirip dan pelekat-pelekatnya. Yang pertama kita akan membahas tentang rangka aksial, yaitu bagian tengkorak. Perkembangan embrionik tengkorak ikan berasal dari 3 sumber. Yang pertama, kondrokranium atau neurokranium, merupakan pembungkus otak yang pada mulanya berasal dari tulang rawan diganti menjadi tulang sejati. Yang kedua, dermokranium atau tulang tengkorak yang asalnya dibuat dari sisik yang berfungsi dalam dermis. Kemudian bersatu dengan kondrokranium sebagai bahan dari tengkorak. Yang ketiga, splanchronokranium, tulang tengkorak yang berasal dari rangka visceral dan kebanyakan kelak menjadi tulang pipih pada tengkorak. Yang kedua, kita membahas tentang tulang punggung. Berdasarkan pembentukannya, ada 2 macam tulang punggung, yaitu yang pertama monospondili, yang terbentuk dari persatuan interdorsal dan interventral suatu somite dengan basi dorsal dan basi ventral somite di belakangnya. Jika berhasil akan membentuk sentrum. Yang kedua, diplospondili. Jika tahap di atas gagal, maka dalam satu somite akan terbentuk 2 ruas tulang punggung, misalnya pada ikan amia. Tulang punggung di badan berbeda dengan tulang ekor. Setiap ruas di badan dilengkapi oleh sepasang tulang rusuk kiri dan kanan. Pada ekor setiap ruasnya, di bagian bawahnya hanya terdapat 1 cucuk hemal, dan di atasnya terdapat cucuk neural. Terus yang kedua, kemudian kita akan membahas tentang rangka visceral. Rangka visceral adalah tulang yang menyokong insang dan mengelilingi parings, terdiri dari 7 tulang lengkung insang. 2 lengkung insang pertama merupakan bagian dari tulang-tulang tengkorak, dan 7 lainnya berfungsi sebagai penyokong insang. Kemudian, rangka apendikular adalah tulang-tulang penyokong dan perekat sirip. Pada ikan terdapat beberapa macam sirip, yaitu sirip tunggal dan sirip berpasangan. Sirip-sirip ini kemudian dibagi-bagi lagi. Yang sirip tunggal dibagi menjadi 3, yaitu sirip punggung, sirip ekor, sirip dubur. Dan sirip berpasangan dibagi menjadi 2, yaitu sirip perut dan sirip dada. Kemudian kita membahas tentang sirip ekornya. Nah, jadi dalam rangka ikan ada 3 macam bentuk ekor ikan, yaitu proterosersal atau dipisersal, yang ruas-ruas vertebratnya menyokong sirip ekor tanpa mengalami perubahan bentuk. Sirip ekor simetris dan dimiliki oleh ikan kelas Cephalaspidomorphi. Yang kedua, heterosersal, yaitu bentuk ekor yang tidak simetris. Tipe ini terdapat dalam kelas Chondrichthyes dan ikan bertulang sejati tingkat rendah. Yang ketiga ialah homosersal, bentuk ekornya simetris. Nah, ikan gabus atau Channa striata merupakan jenis ikan Austerichthyes atau ikan bertulang sejati yang sistem rangkanya tersusun dari tengkorak, rongga mata, bagian insang, tulang belakang, sirip punggung, sirip perut. Oke, selanjutnya kita akan memulai proses pembuatan rangka ikan. Pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan sebelumnya. Bahannya yaitu ikan gabus atau ikan Channa striata. Kemudian air panas, wadah untuk meletakkan ikan, pisau, sendok, dan serbet. Pertama, kita akan merendam ikan gabus ke dalam air panas untuk memudahkan memisahkan daging dengan rangkanya atau tulangnya. Udah, stop dulu. Udah mulai kaku. Oke, stop.
Kemudian setelah direndam di dalam air panas, kita mulai memisahkan daging dengan rangka ikan. Itu dengan cara memotong daging. Udah. Sumpah susahnya. Stopkan dulu. Nah, sekarang ikan gabusnya udah sebagian besar dagingnya udah terpisah. Ini adalah rangka dari ikan gabus. Namun ini belum selesai karena masih ada daging-dagingnya. Nah, ini yang merupakan hasil dari pemisahan antara daging dengan tulang dari rangka ikan gabus. Demikian, terima kasih.